Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas sesuatu yang sangat-sangat menarik, yaitu bagaimana caranya supaya cowok itu baper dan nempel ke kamu. Sekali lagi, bagaimana caranya supaya cowok itu baper dan nempel ke kamu. Nah, di sini yang saya sampaikan adalah cara-cara yang benar, cara-cara yang positif, yang benar-benar akan menginspirasi termasuk dia dan orang lain. Dan harapan saya, apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu dan memberkati terkhusus teman-teman cewek. Nah, berikut ini caranya supaya cowok baper dan nempel ke kamunya. Yang pertama adalah jadilah wanita yang takut akan Tuhan. Saya percaya wanita yang takut akan Tuhan akan menarik perhatian banyak orang, termasuk dia akan menarik perhatian dia. Saya percaya wanita yang takut Tuhan akan mengubah seluruh kehidupannya, cara dia berpikir, cara dia berkata-kata, cara dia berpakaian, cara dia bersikap dalam kehidupan. Semuanya akan diubah ke arah yang baik, ke arah yang positif, yang memberkati banyak orang. Nah, saya percaya kalau teman-teman cewek yang menonton ini, engkau jadi pribadi yang takut akan Tuhan. Inilah yang membuat cowok jadi baper ke kamu, jadi nempel ke kamu. Artinya waktu dia dekat kamu, kerohaniannya bertumbuh. Waktu dia dekat kamu, dia makin cinta Tuhan, makin mengasihi untuk beribadah kepada Tuhan. Dia ada kerinduan yang besar. Itulah yang buat dia jadi nempel ke kamu. Tapi kalau tidak takut Tuhan, jangankan dia yang mau coba nempel, orang lain pun tidak akan ada yang akan nempel. Sebab yang tidak takut Tuhan tentu cara hidupnya, sikapnya pasti tidak akan jadi berkat. So, teman-teman cewek, kalau mau dia cowok nempel dan baper ke kamu, maka jadilah cewek yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya biar cowok itu baper dan nempel ke kamu? Maka yang kedua adalah jadilah wanita penolong. Firman Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan, yaitu wanita. Jadi wanita dipanggil Tuhan, wanita dikaruniai Tuhan untuk menjadi penolong. Ingat loh, penolong bukan penodong. Ingat loh, penolong bukan perongrong. Jadi kalau engkau berfungsi sebagai penolong, maka apa yang terjadi? Dia akan baper dan nempel ke kamu. Dan ingat, arti dari penolong artinya bisa diandalkan, bisa diharapkan, dan menjadi jawaban bagi banyak orang termasuk dia. So, pesan saya, berfungsilah sebagai penolong. Saya percaya orang-orang yang suka menolong, orang-orang itu akan menarik perhatian banyak orang. Orang-orang akan respect kepada dia kalau dia berfungsi sebagai penolong. Makanya saya percaya istilah di balik pria hebat ada wanita di belakangnya. Saya sangat-sangat percaya ini. Saya dapati ada orang waktu lajang, ya, dia biasa-biasa aja. Tapi setelah menikah, istrinya itu berfungsi sebagai penolong. Yang tadinya dia biasa-biasa waktu lajang, setelah menikah dia jadi luar biasa, jadi maksimal seluruh potensinya karena punya pasangan yang menolong dia. Namun ada juga yang saya dapati waktu lajangnya dia hebat luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi setelah menikah dengan istrinya yang tidak menolong dia, tidak mendukung dia, maka setelah menikah dia ngedrop, dia ngedown, dia
nggak sehebat waktu dia lajang. So, artinya peran wanita itu sangat penting. Kalau dia berfungsi sebagai penolong, pasangannya luar biasa. Tapi kalau dia nggak berfungsi sebagai penolong, maka pasangannya akan ngedown, akan ngedrop. So, itulah pentingnya teman-teman cewek yang mendengar ini, untuk engkau berfungsi sebagai penolong. Nah, kalau engkau berfungsi sebagai penolong, maka dia akan baper dan nempel ke kamunya. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan supaya cowok itu baper dan nempel ke kamu? Maka yang ketiga adalah jadilah wanita yang sederhana. Sederhana di sini bukan berarti miskin, bukan. Artinya di tengah-tengah kelimpahan sekalipun, di tengah-tengah kekayaan sekalipun, tapi cara hidupnya sederhana. Orang-orang begini akan menarik respek banyak orang. Artinya di tengah-tengah kelimpahan, di tengah-tengah kekayaan yang dia punya, dia tampil sangat sederhana. Inilah yang saya kira akan menginspirasi banyak orang. Inilah yang akan menyentuh hati cowok yang kamu suka atau yang menyukai kamu. So, bagaimana caranya dia baper? Bagaimana caranya dia nempel? Maka jadilah wanita yang sederhana namun luar biasa. Sederhana berkata-kata, sederhana berpakaian, tapi luar biasa hidupnya, luar biasa berdampak. Itu yang keren. So, itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana supaya cowok itu baper dan nempel ke kamu? Maka yang keempat adalah jadilah wanita yang pemaaf. Saya percaya tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi kesalahannya itu sangat fatal. Apalagi kesalahannya itu sangat mengecewakan dan membuat sakit hati. Tidak mudah. Orang kalau bisa memaafkan, itu dibutuhkan kebesaran hati. Dibutuhkan sebuah keberanian. Jadi kalau wanita adalah wanita yang pemaaf, maka ini akan menyentuh hati banyak orang. Bahkan akan menyentuh hati cowok yang kamu sukai ataupun yang suka ke kamu. Karena kamu dikenal sebagai orang yang mudah memaafkan. Nah, saya percaya ketika kita mudah memaafkan, ketika kita melepaskan pengampunan, maka apa yang terjadi? Blessing Tuhan, berkat Tuhan itu tercurah atas kita. So, teman-teman cewek, belajarlah jadi wanita pemaaf. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, supaya cowok itu baper dan nempel ke kamu, maka yang kelima adalah jadilah wanita yang bertanggung jawab. Nah, saya percaya wanita yang bertanggung jawab adalah wanita yang diidam-idamkan, bertanggung jawab dalam hal-hal kecil. Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa bertanggung jawab dalam hal-hal kecil, maka barang siapa setia dalam hal-hal kecil, ia juga setia dalam hal-hal besar. Artinya kalau orang setia atau bertanggung jawab dalam hal kecil, maka kemungkinan besar dia akan setia dalam hal-hal yang besar. So, penting banget kita bertanggung jawab. Saya belajar dari pribadi seorang Daud. Firman Tuhan berkata Daud ini adalah anak muda yang bertanggung jawab. Papanya kasih dia tanggung jawab pelihara 2-3 ekor kambing domba. Hanya itulah yang dikerjakan Daud waktu dia muda. Nah, firman Tuhan bilang setiap kali singa datang, maka Daud berkelahi dengan singa itu dan dia hajar, dia robek mulutnya. Nah, dari sini Tuhan bisa lihat bahwa Daud ini hanya untuk 2-3 ekor kambing domba, dia rela berkelahi dengan singa. Apalagi kalau dikasih satu bangsa yang besar. Nah, Tuhan lihat Daud ini bertanggung jawab dalam hal kecil. Inilah alasan Tuhan mempercayakan Daud menjadi raja atas bangsa yang besar. Karena dia bertanggung jawab. So, teman-teman cewek, belajarlah bertanggung jawab. Apa yang ada di tanganmu, apa yang dipercayakan kepadamu, belajarlah bertanggung jawab dan jadilah excellent. Nah, orang-orang yang excellent, orang-orang itu akan duduk sehidangan dengan para pembesar-pembesar,
dengan para pemimpin-pemimpin. So belajarlah jadi bertanggung jawab dan excellent. Dan saya percaya engkau akan menyentuh hati banyak orang. Bahkan cowok yang kamu suka atau yang menyukaimu, dia akan baper dan tentunya akan nempel ke kamu. Itu yang kelima. Nah kemudian yang keenam, supaya cowok dia baper dan nempel ke kamu, apa yang harus dilakukan? Maka yang keenam ini adalah jadilah wanita yang bertutur kata dan berpakaian yang sopan. Saya percaya tidak ada orang yang suka bergaul, tidak ada orang yang suka punya pasangan yang penggosip, pemfitnah, jelek-jelekin orang. Nggak ada yang suka. Jadi kalau kita punya kebiasaan menggosip, cerita orang lain, jelekkan orang lain, percayalah tidak ada yang akan respect ke kamu, termasuk cowok yang mungkin kamu suka, yang mungkin kamu taksir. Begitu dia lihat kamu, begitu dia dengar kamu adalah penggosip, maka percayalah dari mana mungkin dia bisa tertarik. So pentingnya bertutur kata yang baik. Saya percaya wanita yang benar-benar baik, maka perbendaharaan katanya yang keluar dari hatinya adalah kata-kata yang sopan, kata-kata yang santun, dan kata-kata inilah yang menyentuh hati banyak orang. Ya, so pentingnya itu. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan adalah berpakaian yang sopan. Ini juga penting. Hari ini kita agak bingung, agak susah membedakan mana pakaian yang dipakai untuk ke pantai, mana pakaian yang dipakai untuk beribadah. Karena hampir sama, kurang bahan pakaiannya. Nah inilah yang juga yang membingungkan zaman sekarang ini. Kalau cowok yang benar-benar baik, kalau cowok yang benar-benar terbaik, maka dia nggak mungkin cari orang-orang atau pasangan yang sembarangan dalam berpakaian. Pasti dia perhatikan cara tutur katanya, cara berpakaiannya. Untuk itu teman-teman cewek, belajarlah berpakaian yang sopan, sehingga engkau menarik respek dari banyak orang, sehingga engkau tidak menjadi batu sandungan. Mau serajin apapun beribadah, tapi kalau pakaiannya kurang bahan, orang kurang respek. Kamu akan jadi bahan omongan, bahkan kamu akan jadi batu sandungan. So itu penting banget teman-teman. Nah kemudian yang terakhir, bagaimana supaya cowok baper dan kemudian menjadi nempel ke kamu. Maka yang terakhir adalah jadilah wanita yang sabar. Nah sabar ini dibutuhkan sebuah kerendahan hati untuk orang bisa sabar. Hanya orang yang rendah hati yang bisa sabar. Ketika ada masalah engkau sabar, ketika ada tekanan engkau sabar, ketika engkau difitnah, digosipin engkau sabar, ketika engkau diserbu banyak masalah engkau tetap sabar. Nah saya percaya orang kalau sabar, orang ini akan menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Orang yang sabar akan menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Orang yang sabar akan menarik perhatian banyak orang, akan membuat banyak orang respect, dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Orang kalau sabar akan buat cowok yang engkau suka ataupun cowok yang menyukaimu, dia akan baper ke kamu. Dia akan nempel, dia akan bilang, aku loh kalau dekat dia loh, aku kayaknya bertumbuh, aku kayaknya lebih dewasa. Aku loh kalau dekat dia, aku kayaknya lebih sabar. Karena orangnya sangat-sangat sabar. So teman-teman cewek, belajarlah untuk sabar. Saya percaya engkau akan dapat yang terbaik. So ada beberapa hal yang kita harus lakukan teman-teman cewek, supaya cowok itu baper dan nempel ke kamu. Dan ini adalah cara-cara yang positif, cara-cara yang benar. Harapan saya ini dapat membantu. Tetaplah semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.